Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar dengan NIM 2032212, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan tugas ujian komprehensif saya dengan ketua penguji, yaitu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Video yang saya bahas pada saat ini yang berjudul Dasar dan Landasan Manajemen. Jadi, manajemen merupakan pondasi utama dalam menggerakkan dan mengarahkan jalannya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi pendidikan, manajemen tidak hanya berperan dalam mengatur sumber daya manusia, tetapi juga sarana-prasarana dan proses pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa pakar berpendapat tentang landasan dasar manajemen. Yang pertama yaitu Henry Fayol, yang kedua George R. Terry, dan yang ketiga Joseph Massey. Jadi Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen mencakup yang pertama yaitu peramalan, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasi, dan pengendalian. Sedangkan George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, Joseph Massey. Joseph Massey menjelaskan bahwa proses di mana sebuah kelompok koperasi mengarahkan tindakannya menuju tujuan bersama. Jadi dapat diartikan dari tiga pendapat teori bahwa proses manajemen tidak terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pemberian arah, koordinasi, pengendalian, maupun evaluasi. Adapun pendapat-pendapat lainnya yaitu seperti proses POAC yang kita kenal sebagai planning, organizing, actuating, coordinating, and controlling. Jadi perencanaan yaitu menentukan tujuan dan merancang langkah strategis untuk pencapaian secara sistematis dan terukur. Perorganisasian atau organizing yaitu menyusun struktur kerja, membagi tugas, serta menetapkan tanggung jawab agar setiap unsur berfungsi harmonis. Pengarahan atau leading atau actuating, menggerakkan dan memotivasi individu atau kelompok untuk bekerja dengan semangat dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi yaitu menyatukan berbagai kegiatan dan sumber daya agar berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Pengendalian atau memantau pelaksanaan rencana, menilai hasil, dan melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan. Nah, di sini ada juga manajemen menurut perspektif Islam. Jadi manajemen di dalam Islam
dikenal dengan istilah al-idarah yang secara etimologis berasal dari kata adara yadiru idarah, berarti mengatur, mengelola, atau mengarahkan sesuatu agar berjalan sesuai tujuan. Konsep ini bukan sekedar proses teknis, melainkan mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, manajemen tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Adapun salah satu contoh suatu pemimpin dalam menggerakkan dan menjauhkan dari perpecahan antar umat. Dalam contoh surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sananu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kamu kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Artinya dapat kita simpulkan bahwa jika kita menjadi seorang pemimpin, haruslah menjadi tonggak keadilan dan kebenaran. Jangan karena ada satu permasalahan internal membuat kita lupa akan tugas kita menjadi seorang pemimpin. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat semua apapun yang hambanya perbuat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar manajemen Islam. Jadi manajemen Islami berpijak pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis dan hazanah pemikiran ulama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral, etis, dan praktis dalam mengelola organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau kesatuan. Jadi prinsip utama dalam manajemen Islami adalah meyakini bahwa segala aktivitas pengelolaan pada hakikatnya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap keputusan dan tindakan manajerial harus didasari kesadaran bahwa Allah adalah tujuan akhir. Dan selanjutnya yaitu al-adalah atau keadilan. Manajemen harus berlandaskan keadilan baik dalam pembagian tugas, pemberian hak, maupun dalam penegakan aturan. Karena Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90.
Yang terakhir adalah syura atau musyawarah. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, bukan otoriter. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Selanjutnya yaitu amanah atau tanggung jawab dan kepercayaan. Jadi, pemimpin lembaga pendidikan memegang amanah untuk mengelola dengan integritas dan transparansi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa. Nabi pun bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya, ihsan atau profesionalisme dan kualitas. Jadi setiap pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tepat dan berkualitas. Allah menegaskan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Manajemen Islami menekankan peningkatan mutu berkelanjutan. Yang keenam yaitu mas'uliyah atau akuntabilitas. Setiap pemimpin dan pengelola lembaga pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Poin ke-8 yaitu keseimbangan atau tazawun. Manajemen Islami menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individu dan masyarakat. Dalam halnya pendidikan, hal ini berarti menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama, teori dengan praktek, serta aspek kognitif dengan dan afektif. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu istiqomah atau konsistensi dan komitmen. Prinsip konsistensi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Islam harus juga dijaga dalam setiap proses manajerial. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Baik, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan tujuan antara manajemen umum dan manajemen Islami yaitu mengingatkan bahwa sesungguhnya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang begitu berat, karena bukan tanggungan di dunia tetapi juga tanggungan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat